Iya, Pak. Bapak bisa minta tolong panggilin Michelle? Oh, siap. Oke, Pak. Permisi ya, Pak. Ya. Permisi, Tante. Iya. Mengenai kejadian yang menimpa putri Ibu, kami pihak sekolah sedang melakukan investigasi. Dan saya akan panggil Pak Togar selaku guru BK, dan kebetulan Pak Togar sedang ikut investigasi, biar datang ke sini. Baik, Pak. Saya tunggu. Ya akhirat, ya sesuai sama kenyataannya. Kayak gue, ganteng. Masa dia pede banget sih Bu bilang dirinya ganteng? Padahal mukanya kan biasa aja kayak di pasar kan, ada di mana-mana. Ini dia nggak punya kaca. Ada di mana-mana. Oh, maksudnya ada di mana-mana tuh di pikiran lo ya? Di hati lo ya? Aduh. Allah. Mending kita makan aja ya Bu ya. Dengerin. Kalau baca nanti dia tuh Aduh. diam-diam tuh suka mikirin saya, makanya dia di mana mikirin Dia nggak boleh saya. kecap. Jaga Terpampang nyata kan muka gue. Nggak ada. Kalian berdua emang bener-bener lucu deh. Nggak ada lucu-lucunya. Belin jelek. Ntar suka ya. Nggak ada. Ayo tambah lagi. Belum habis. Udah sana masuk. Biar gue nungguin di sini sampai lo masuk rumah. Rel, makasih banyak ya. Gue ngerepotin lo banget. Makasih banyak atas semua kebaikan lo. Lo udah bantuin gue bawain motor ke bengkel. Terus lo nganterin gue pulang sampai rumah naik angkot pula. Riva, itu udah jadi tugas gue buat jagain dan bantuin lo. Jadinya gak usah pakai makasih kali, asli. Farel, berterima kasih itu adalah kewajiban, ya. Itu tandanya gue menghargai usaha lo dan gue menghargai niat baik lo, asli. Ya udah sana masuk buruan, istirahat ya. Jangan tidur malam-malam, jangan begadang. Siap, komandan. Kalau kangen telepon ya. Besok juga ketemu. Lebay lu. Udah Yaudah. ya, gue masuk nih. Masuk. Iya. Bu, botol kecap mau balik Bu. Bentar. Gue masih mau di sini. Idih, gak, gue nggak mau lu di sini. Nih, bungkusan pesanan kamu. Idih, gue kira lu cuman kode-kodean sama nyokap gue, ternyata beneran. Ih, dasar nggak tau malu lu. Tante lihat ya, anaknya Tante deh. Sekarang gini ya, gue emang gak kode-kodean, tapi emang nyokap lu ini baik sama gue, ngertiin gue. Makasih ya Tante ya. Sama-sama. Masa gue dikasih terus gue tolak, gue sia-siain? Enggak lah, ini rezeki buat gue kali. Lain kali, suruh bayar aja. Daripada keenakan lu ntar. Udah, mending kita ke depan aja Bu, udah keluar. Daripada ntar di nyuri-nyuri lagi. Lukisan, ide, enggak. Yuk, ayo. Lu cemburu ya sama nyokap lu? Idih, ayo. Tante tahu nggak? Masa Michelle minta video dia yang viral itu minta dihapus sama saya kan? Padahal sayang banget ya. Yang nonton kan udah berjuta-juta tuh. Sayang banget tahu, nggak usah ya. Lu bisa gak sih gak usah nyari pembelaan nyokap gue? Tinggal hapus aja, gue gak suka. Lu kan udah tahu botol kecap, malah tetep aja. Tuh kan Tante, denger kan? Padahal kan sayang kalau menurut saya. Buat dapetin viral aja tuh kan susah ya. Dan menurut saya Michelle itu udah pantas banget jadi penyanyi terkenal. Jadi mega bintang. Cocok. Ngeyel banget ya jadi Iya, orang. nggak percaya banget sih sama gue. Kalau tante sih nggak bisa bilang apa-apa. Semuanya tante serahin sama El. Mungkin El nggak mau jadi terkenal. Ngomong-ngomong, viewernya sekarang udah berapa ya? Yang pasti nambah banyak Tante. Cuma kalau nggak salah tadi siang aku cek itu udah hampir 3 jutaan. Serius? Banyak banget. Iya. Makanya sayang banget. Udah, Ibu mau ngecek. Penasaran, Ibu. Nyokap gue aja seneng itu harusnya. Itu bangga. Ya ampun, beneran banyak loh El yang nonton. Iya kan? Tuh. Tante tahu nggak?
pas ini viral, saya pernah bilang sama dia, gimana kalau kita bikin duet aja. Jadi aku yang ngiringin gitarnya, dia yang nyanyi. Tapi dianya nggak mau. Padahal kan itu kan siapa tahu bisa jadi rezeki. Terus kita jadi duet maut yang fenomenal gitu. Bener kan? Ngeyel banget ya jadi orang. Kalau gue bilang hapus ya hapus. Gue kan dia bilang juga gue nyanyi cuma sebagai hobi doang, botol kecap, nggak lebih. Gue nggak pingin terkenal, gue cuma pingin hidup dengan tenang, tau nggak? Lagi siapa juga yang mau apa namanya duet-duet sama lo? Ih, ogah. Harusnya lu tuh bangga bisa duet sama gue. Karena apa? Gue nih ya jodoh lu, partner hidup lu, sekaligus jadi duet maut lu. Ih, siapa juga mau duet maut sama lu? Nggak ada duet mautan sama lo. Iya. Tapi lucu tau kalau kita duet maut. Lu bayangin deh. Kita panggilkan kerupuk kulit featuring botol kecap Badusa. Oh itu nggak ada lawan tuh, Nggak ada yang nama nonton. unik banget. Nggak ada yang nonton kalau sama pasti lu. terngiang-ngiang itu Lu orang. bisa diem gak sih botol kecap? Tinggal take down aja, ribet lo. Sayang, sini deh. Sini kamu di sini. Lihat nih. Nih. Kamu lihat nih. Komentarnya si peri hitam itu nyebelin banget kan? Ibu jadi keinget temen kamu yang jatuh dari tangga. Pasti satu sekolah nyalain kamu ya sayang. Udah ibu tenang aja, baik-baik aja kok, nggak apa-apa. Gimana ibu bisa tenang, satu sekolah loh yang nyalain kamu. Botol kecap, ibu minta tolong ya sama kamu jagain El. Tante tenang aja, tanpa tante minta, saya pasti jagain Michelle kok. Bagaimanapun juga kan Michelle jodoh saya, belahan jiwa saya, masa nggak saya jagain? Iya, pokoknya tante percayain El sama kamu, ya. Makasih tante. Ibu malah percayainnya ke botol kecap. El kan bisa jaga diri sendiri. Udah sih nggak apa-apa. Ini tuh nyokap lu tuh lagi latihan tau nggak ngelepasin anaknya sama saya. Bener nggak tante? Idih, ngelatih buat apa? Kan calon mantunya. Nggak ada calon mantu. Lu mimpi lu, aduh. Oh mimpi sih? Lupa udah dapat ini lampu hijau. Udah, balik yuk, Bu. Anterin keluar aja, Bu. Biar salam-salam udah selesai pulang. Udah, yuk pergi. Yang halus dong kalau ngusir. Ya udah, berantem terus ini anak dua, heran deh ibu. Pak! Bentar. Kenapa, Ki? Ya Rifki cuma mau tanya aja sih sama papa. Kamu mau tanya apa? Papa udah putus ya sama mamanya Michelle? Kamu kenapa nanyain itu? Gak apa-apa sih. Cuman gini, semalam itu Rifki diundang sama mamanya Michelle untuk makan di rumahnya dia. Nah, entah kenapa sikap mamanya Michelle ini tuh nggak berubah, Pak. Masih sama seperti kayak pertama kali kenal sama aku. Nah, kayaknya mamanya Michelle itu belum tahu ya kalau Rifki itu anak dari pacarnya. Mila memang belum sempat ketemu sama Rifki sebagai anak aku. Apa jadinya kalau Mila tahu Rifki itu sebenarnya anak aku? Pak, ini menurut Rifki ya, harusnya Papa kasih tahu sama mamanya Michelle sih tentang kita berdua. Supaya apa? Supaya masalah ini tuh bisa jelas gitu loh. Dan nggak berlarut-larut. Yang pada akhirnya nanti kan Papa juga akan putus sama mamanya Michelle. Kalau gitu Rifki duluan ya Pak. Ya, hati-hati. Omongan Rifki ada benarnya. Aku juga nggak bisa menggantung hubunganku sama Mila selamanya. Kalau nantinya Mila akan tahu juga tentang siapa aku dan Rifki, lebih baik aku selesaikan masalahnya dari sekarang aja. Walaupun nanti hubunganku dan Mila harus berakhir, aku yakin ini yang terbaik juga untuk aku dan Mila. Dan untuk hubunganku dengan Rifki. Kedatangan saya ke sini, Pak, untuk meminta pertanggungjawaban Michelle atas kejadian yang menimpa anak saya. Baik, Bu. Saya akan panggil Michelle untuk meminta keterangannya. Dila, Iya, Pak? Bapak bisa minta tolong panggilin Michelle? Oh, siap. Oke, Pak. Permisi ya, Pak. Ya. Permisi, Tante. Iya. Mengenai kejadian yang menimpa putri Ibu, kami pihak sekolah sedang melakukan investigasi.
Dan saya akan panggil Pak Togar selaku guru BK. Dan kebetulan Pak Togar sedang ikut investigasi, biar datang ke sini. Baik Pak, saya tunggu.